Apakah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tak ada yang memuji, tak ada yang melihat, tak ada yang menganggapmu berarti. Kamu berjalan di antara banyak manusia, tapi seperti tak pernah benar-benar terlihat. Dan mungkin di malam hari, saat semua orang terlelap, ada satu hal yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Tangisanmu, tangisan yang jatuh pelan, tanpa suara, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Kamu menutup wajahmu dengan tangan, berusaha menahan sesak yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena dunia semata, tapi karena ada rasa bersalah. Ada rindu, ada harapan yang tak tahu harus disampaikan kepada siapa. Dan dalam sunyi itu, kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku? Apakah aku masih berarti di hadapan-Mu? Setelah semua kesalahan yang aku lakukan." Pertanyaan itu mungkin tak pernah keluar dari bibirmu, tapi hatimu terus berbisik, lirih, dan lelah. Kamu bukan ustadz, bukan orang yang hafal banyak dalil, bukan juga sosok yang terlihat paling taat. Bahkan mungkin kamu sering merasa tertinggal, melihat orang lain lebih baik, lebih rajin, lebih dekat dengan agama, dan kamu hanya bisa diam, merasa kecil, merasa jauh. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa langit tidak menilai seperti manusia. Yang tidak terlihat di bumi, belum tentu tidak terlihat di langit. Tangisan yang kamu sembunyikan, justru bisa jadi itulah yang paling keras terdengar di sisi Allah, saat dunia tidak memelukmu, saat manusia tidak mengerti, saat bahkan kamu sendiri meragukan dirimu. Ada zat yang tidak pernah berpaling, yang mendengar setiap detak hatimu, yang memahami setiap luka yang tak terucap, yang melihat setiap air mata, bahkan sebelum jatuh. Dan mungkin justru di saat kamu merasa paling jauh, disitulah kamu sedang paling dekat, karena tidak semua orang bisa menangis karena Allah. Tidak semua hati bisa hancur, lalu kembali berharap kepadanya. Tidak semua jiwa mampu tetap mengetuk, meski merasa tak layak. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan dari hati yang masih hidup, panggilan dari jiwa yang belum mati. Dan siapa sangka, tangisan yang tak pernah dianggap manusia bisa mengguncang langit, bisa membuat namamu disebut di tempat yang tak pernah kamu bayangkan. Mungkin hari ini kau berpikir benar, tapi sebagaimana kan? Diam-diam Allah sedang mengangkat derajatmu. Bagaimana jika dalam sepi yang kamu benci, justru di sanalah Allah sedang mendekatkanmu? Bagaimana jika air mata yang kamu kira sia-sia adalah bukti cinta yang belum kamu sadari? Malam ini, coba dengarkan hatimu, bukan suara dunia, bukan penilaian manusia, tapi suara lirih yang selama ini kamu pendam. Karena bisa jadi di balik tangisanmu yang paling sunyi, tersimpan rahasia besar, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dan mungkin dari situlah semuanya dimulai. Bukan dari seberapa dikenal namamu, bukan dari seberapa tinggi ilmumu, tapi dari sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Hatimu, sesuatu yang sunyi, namun menentukan segalanya. Di dunia ini manusia sering menilai dari luar, dari pakaian, dari ucapan, dari gelar yang disematkan. Siapa yang terlihat alim, dianggap dekat dengan Allah. Siapa yang tampak biasa, seringkali terlewatkan begitu saja. Namun, penilaian langit tidak pernah seperti itu. Allah tidak melihat siapa kamu di hadapan manusia. Allah melihat siapa kamu saat tidak ada siapa-siapa, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang memperhatikan, dan saat kamu sendirian, bersama isi hatimu sendiri. Apa yang kamu rasakan di sana? Apakah ada kejujuran yang diam-diam kamu jaga? Apakah ada rasa bersalah yang membuatmu ingin berubah? Apakah ada harapan yang terus kamu panjatkan meski berkali-kali jatuh? Itulah yang dilihat. Bukan seberapa indah kata-katamu, tapi seberapa tulus getaran hatimu. Karena iman bukan hanya tentang apa yang terlihat. Iman adalah sesuatu yang bergetar pelan di dalam dada, kadang tak terdengar, kadang tak dipahami,
tapi sangat nyata di sisi Allah. Ada orang yang lisannya fasih berbicara tentang kebaikan, namun hatinya jauh. Ada juga yang lisannya sederhana, bahkan terbata-bata, namun hatinya hidup dan penuh keikhlasan. Dan yang seperti itu seringkali justru lebih dekat, lebih dicintai, lebih dijaga, karena di balik kesederhanaannya ada kejujuran yang tidak dibuat-buat, ada ketulusan yang tidak mencari perhatian, ada cinta yang tidak ingin diketahui siapapun. Dan mungkin kamu salah satunya. Kamu yang merasa tidak pantas, kamu yang merasa tertinggal, kamu yang merasa ibadahmu belum sempurna. Namun diam-diam, hatimu selalu ingin kembali, selalu merasa kurang, selalu merasa rindu, meski tak tahu bagaimana cara mendekat. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa hatimu masih hidup, karena hati yang mati tidak pernah merasa kehilangan. Hati yang mati tidak pernah merasa bersalah. Hati yang mati tidak pernah ingin kembali, tapi kamu masih merasa, masih gelisah saat menjauh, masih tenang saat mengingatnya, masih berharap, meski sering gagal. Dan disitulah letak keindahannya, bahwa Allah tidak menunggu kamu menjadi sempurna untuk mencintaimu. Allah melihat prosesmu, langkah kecilmu, niat baikmu yang mungkin belum sempurna. Dan setiap getaran kecil di hatimu tidak pernah luput dari perhatiannya. Mungkin manusia tidak melihat perubahanmu, mungkin tidak ada yang memuji usahamu, tapi Allah tidak pernah melewatkan satu pun. Bahkan niat yang belum sempat kamu lakukan sudah dicatat sebagai kebaikan. Begitu lembutnya penilaian itu, begitu dalam kasih sayang itu. Jadi, jangan lagi meremehkan dirimu, jangan merasa kamu tidak berarti hanya karena kamu bukan siapa-siapa di dunia. Karena bisa jadi yang tersembunyi dalam hatimu jauh lebih berharga daripada yang terlihat oleh mata manusia. Dan bisa jadi dalam diam yang tidak pernah dihargai, ada iman yang perlahan tumbuh dan sedang diangkat oleh tangan yang tidak pernah salah menilai. Dan dari hati yang diam-diam hidup itu, ada tanda-tanda yang tak banyak orang sadari. Tanda pertama, sering kali hadir di saat paling sunyi, bukan di keramaian, bukan di hadapan banyak orang, tapi di malam yang panjang. Saat dunia terlelap dan kamu hanya sendirian, ada rasa yang tiba-tiba sesak. Bukan karena kehilangan dunia, bukan karena masalah yang terlihat, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Seolah ada beban di dada yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu perlahan, air mata itu jatuh tanpa suara, tanpa ingin dilihat siapapun. Kamu bahkan mencoba menahannya, namun semakin ditahan, semakin terasa dalam. Dan akhirnya, kamu menyerah bukan kepada keadaan, tapi kepada Allah. Tangisan itu bukan kelemahan, itu adalah kejujuran. Saat kamu tidak lagi berpura-pura kuat, saat kamu mengakui bahwa kamu lemah, dan butuhnya air mata itu bukan sekadar kesedihan, itu adalah bahasa hati yang hanya dimengerti oleh langit. Karena tidak semua orang bisa menangis karena Allah, tidak semua orang bisa merasa hancur karena menyadari kesalahannya. Ada yang tertawa dalam dosa tanpa rasa bersalah, ada yang terus melangkah tanpa pernah menoleh ke dalam dirinya. Tapi kamu berhenti, kamu menangis, dan itu adalah tanda bahwa hatimu belum mati, bahwa di dalam dirimu masih ada cahaya yang berusaha bertahan. Dan bisa jadi satu tetes air mata yang jatuh dalam sunyi lebih berharga daripada banyak amal yang dipamerkan, lebih dekat daripada ribuan kata yang hanya diucapkan, karena di sana tidak ada yang kamu cari selain Allah. Lalu tanda kedua, hadir dalam bentuk yang berbeda, bukan air mata, tapi rasa takut. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kehilangan dunia, tapi takut melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak ridha. Rasa itu muncul tiba-tiba. Saat kamu hampir melakukan kesalahan, ada bisikan kecil yang menahanmu. Jangan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tapi hatimu merasa diawasi, dan kamu mundur. Bukan karena takut dihukum manusia,
Tapi karena takut mengecewakan Allah, rasa takut ini bukan kelemahan, ini penjaga. Penjaga yang membuatmu tetap di jalan meski tak ada yang mengingatkan. Penjaga yang membuatmu berhenti meski kesempatan terbuka lebar. Karena kamu sadar bahwa Allah melihat bahkan saat kamu merasa sendirian. Dan rasa takut seperti ini tidak dimiliki semua orang. Ada yang berani melanggar karena merasa aman, ada yang terus jatuh karena tidak merasa diawasi. Tapi kamu berbeda. Kamu mungkin masih berbuat salah, kamu mungkin belum sempurna, tapi ada rasa yang selalu menarikmu kembali, rasa yang membuatmu tidak nyaman dalam dosa, rasa yang membuatmu ingin lari, menjauh dari kesalahan, dan itu adalah tanda cinta. Karena jika Allah membiarkanmu, kamu tidak akan merasa apa-apa. Jika Allah menjauh darimu, kamu tidak akan peduli. Namun karena Allah masih menginginkanmu kembali, Dia titipkan rasa itu di dalam hatimu, air mata dan rasa takut. Dua hal yang sering dianggap lemah, namun justru menjadi bukti bahwa kamu sedang dijaga, bahwa kamu belum dilepaskan, dan mungkin tanpa kamu sadari, di balik tangisanmu yang sunyi, dan di balik rasa takut yang kamu simpan sendiri, ada kasih sayang yang begitu besar, yang sedang menuntunmu pulang, dan dari langkah yang perlahan dituntun pulang itu, ada tanda lain yang sering tersembunyi dalam keseharian. Tanda yang tidak terlihat besar, tidak mencolok, namun diam-diam, sangat berharga. Tanda ketiga adalah hati yang lembut, hati yang tidak keras, hati yang masih bisa bergetar hanya karena satu kalimat kebaikan. Mungkin kamu pernah merasakannya saat mendengar ayat suci, tiba-tiba dadamu terasa sesak. Saat mendengar nasihat sederhana, matamu mulai berkaca-kaca, padahal orang lain terlihat biasa saja, tidak tersentuh, tidak bereaksi, tapi kamu berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hatimu. Seolah ada suara yang memanggil, pelan, namun dalam. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang hidup, mudah tersentuh, tidak butuh banyak kata, tidak butuh suara keras. Cukup satu kebaikan kecil, sudah mampu mengguncang perasaanmu. Dan justru disitulah keindahannya, bahwa kamu masih bisa merasa, masih bisa menangkap makna dari hal-hal yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Namun dunia sering mengajarkan sebaliknya, bahwa untuk kuat, kamu harus keras. Bahwa untuk bertahan, kamu harus kebal. Akhirnya banyak hati yang memilih menutup diri, tidak ingin merasakan, tidak ingin peduli. Karena takut terluka, tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tetap memilih untuk lembut, tetap memilih untuk peduli. Meski itu membuatmu lebih mudah terluka, dan mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mudah sekali tersentuh? Jawabannya sederhana, karena hatimu belum dikeraskan oleh dunia, dan itu bukan kelemahan, itu adalah anugerah. Lalu tanda keempat, hadir dari arah yang lain. Bukan tentang dirimu, tapi tentang bagaimana kamu melihat orang lain. Kamu merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia, tanpa iri, tanpa dengki. Bahkan ketika mereka memiliki sesuatu yang kamu inginkan, kamu tetap bisa tersenyum, tetap bisa mendoakan. Dan itu tidak mudah, karena di dunia ini, rasa iri sering datang tanpa diundang. Melihat orang lain berhasil, kadang menyisakan perasaan sempit, namun tidak denganmu. Kamu justru merasa hangat, seolah kebahagiaan mereka ikut mengalir ke dalam hatimu. Dan disitulah letak keistimewaannya, bahwa hatimu tidak dipenuhi perbandingan, tidak dipenuhi keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain, tapi dipenuhi rasa syukur dan doa yang tulus. Kamu tidak selalu mengucapkannya, tidak selalu menunjukkannya, namun di dalam hatimu, kamu benar-benar ingin orang lain bahagia. Dan itu adalah tanda hati yang bersih. Karena hati yang bersih tidak sibuk membandingkan, hati yang bersih tidak mudah iri, hati yang bersih
mampu mencintai kebaikan. Bahkan saat itu bukan miliknya, dan mungkin kamu tidak pernah menyadari semua ini. Kamu menganggapnya hal biasa, hal kecil, yang tidak berarti. Namun di sisi Allah, itu sangat besar. Karena di tengah dunia yang penuh persaingan, masih ada hatimu. Yang memilih untuk tetap lembut, masih ada jiwamu. Yang memilih untuk tetap tulus, dan dari situlah, perlahan, derajatmu diangkat bukan karena apa yang terlihat, tapi karena apa yang kamu rasakan, dalam diam dan penuh keikhlasan. Dan dari hati yang tetap lembut di tengah dunia yang keras itu, ada kekuatan lain yang tumbuh diam-diam. Kekuatan yang tidak berisik, tidak diumumkan, bahkan sering tidak dianggap oleh siapapun. Tanda kelima adalah sabar yang tak terlihat, sabar yang tidak selalu diucapkan, sabar yang tidak selalu dimengerti. Kamu menjalani hari seperti biasa, tersenyum, meski hatimu lelah, berjalan, meski beban terasa berat. Orang lain melihatmu baik-baik saja. Tidak ada yang tahu apa yang kamu pendam. Tidak ada yang benar-benar mengerti seberapa dalam luka yang kamu simpan. Namun kamu tetap bertahan. Bukan karena kamu tidak merasa sakit, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Kamu memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal harus dikeluhkan. Ada doa yang kamu simpan dalam hati, ada harapan yang terus kamu jaga, meski sering terasa jauh. Dan di setiap langkah itu, kamu belajar satu hal, bahwa sabar bukan tentang tidak merasakan apa-apa. Sabar adalah tetap berjalan. Meski hati terasa rapuh, tetap percaya. Meski keadaan tidak berubah, tetap berharap. Meski jawaban belum datang. Dan sabar seperti ini jarang terlihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengibaran. Namun di sisi Allah, itu sangat besar. Karena setiap detik kamu bertahan, setiap detik kamu tidak menyerah, semua itu tidak pernah sia-sia. Lalu tanda keenam, bahkan lebih tersembunyi, ikhlas yang tak terdengar. Kamu melakukan kebaikan, tapi ingin diketahui, menolong tanpa menyebutkan, memberi tanpa mengingatkan. Dan setelah itu, kamu diam, tidak bercerita, tidak berharap dipuji, seolah semua itu bukan apa-apa, padahal tidak semua orang mampu seperti itu. Banyak yang berbuat baik, tapi ingin dilihat, banyak yang memberi, tapi ingin diingat. Namun kamu memilih jalan yang sepi, jalan yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Kadang bahkan kamu sendiri lupa. Lupa bahwa kamu pernah berbuat baik. Karena kamu tidak melakukannya untuk dikenang. Kamu melakukannya karena hatimu tergerak, karena kamu ingin tanpa alasan dunia. Dan disitulah letak keikhlasan. Saat kamu tidak lagi mencari balasan dari manusia, saat kamu tidak lagi peduli apakah orang lain menghargai atau tidak, cukup Allah saja, cukup Dia yang tahu. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Ada saatnya kamu merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa seolah semua usahamu tidak berarti. Dan di titik itu, kamu diuji, apakah kamu tetap melanjutkan, meski tidak ada yang melihat, apakah kamu tetap memberi, meski tidak ada yang membalas, dan kamu memilih untuk tetap berjalan, tetap berbuat baik, meski dalam diam, meski tanpa suara, dan mungkin tidak ada satupun manusia yang menyadarinya. Namun langit mencatat semuanya. Setiap kesabaran yang kamu tahan, setiap keikhlasan yang kamu sembunyikan, semua itu tersimpan rapi dan suatu hari akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Karena sabar yang tak terlihat dan ikhlas yang tak terdengar adalah dua sayap sunyi yang perlahan mengangkatmu menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan ketika dua sayap sunyi itu mulai mengangkatmu perlahan, ada rasa lain yang tumbuh semakin dalam di hatimu. Rasa yang tidak semua orang pahami, rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Tanda ketujuh adalah rindu pada ibadah. Bukan sekadar menjalankan kewajiban, bukan hanya karena takut dosa,
Tapi ada sesuatu yang lebih halus. Lebih dalam, kamu mulai merasakan ketenangan. Saat mendekat kepada Allah. Saat kamu berdiri dalam sholat, dunia seolah menjauh. Masalah yang tadi terasa berat, perlahan menjadi ringan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena hatimu menemukan tempat pulang. Ada rasa damai yang tidak kamu temukan di tempat lain. Bahkan dalam kesederhanaan doa, dalam sujud yang mungkin singkat, ada kehangatan yang sulit dijelaskan dan diam-diam kamu merindukan itu. Merindukan momen ketika hatimu tenang. Merindukan saat kamu merasa dekat. Tanpa jarak, kadang kamu menunggu waktu ibadah seperti menunggu sesuatu yang berharga. Bukan beban, bukan kewajiban yang berat, tapi kebutuhan seperti jiwa yang haus dan akhirnya menemukan air. Dan mungkin kamu pernah merasa aneh, kenapa hal sederhana seperti itu bisa membuatmu begitu tenang? Jawabannya, karena itu bukan sekadar aktivitas, itu adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika hati mulai merasakan itu, rindu pun tumbuh. Namun bersamaan dengan itu, hadir tanda kedelapan, rasa gelisah, saat kamu menjauh, saat ibadah mulai tertunda, saat doa mulai jarang, ada sesuatu yang terasa hilang. Hari-harimu tetap berjalan. Kamu tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi di dalam hati, ada kekosongan seolah ada bagian dari dirimu yang tidak lengkap. Dan kamu mulai merasa tidak nyaman, bukan karena dunia berubah, tapi karena hubunganmu dengan Allah mulai merenggang. Perasaan itu mungkin membuatmu bertanya, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku merasa kosong, padahal semuanya baik-baik saja? Itu bukan kelemahan, itu tanda kehidupan, karena hati yang hidup akan merasa kehilangan saat jauh dari sumbernya. Hati yang hidup tidak akan tenang tanpa kedekatan dengan Allah, dan rasa gelisah itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memanggilmu kembali, seperti suara lembut yang terus mengingatkan bahwa ada tempat yang harus kamu datangi, ada hubungan yang harus kamu jaga. Dan setiap kali kamu kembali, setiap kali kamu mencoba lagi, rasa itu perlahan hilang, digantikan dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, seolah Allah menyambutmu tanpa pernah lelah, tanpa mengingat seberapa jauh kamu sempat pergi. Dan disitulah keindahannya, bahwa rindu dan gelisah itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa hatimu terhubung, bahwa di dalam dirimu ada cinta yang terus hidup, cinta yang mungkin tidak selalu kamu sadari, namun selalu menarikmu kembali ke arah yang benar. Dan mungkin tanpa kamu sadari, rindu pada ibadah dan gelisah saat menjauh adalah cara paling lembut Allah menjaga hatimu agar tidak pernah benar-benar tersesat. Dan ketika hatimu terus dijaga agar tidak tersesat, ada ujian lain yang datang dengan cara yang lebih menyakitkan. Ujian melalui manusia, melalui kata-kata yang melukai, melalui sikap yang mengecewakan, melalui perlakuan yang tidak adil. Dan di titik itu, muncul pilihan yang tidak mudah: membalas atau melepaskan. Tanda kesembilan adalah kemampuan untuk memaafkan. Bukan karena kamu tidak terluka, justru sebaliknya, kamu sangat merasakannya. Setiap kata yang menyakitkan, setiap sikap yang mengabaikan, semua itu membekas, namun kamu memilih untuk tidak menyimpannya terlalu lama. Kamu memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu tidak ingin dipenuhi oleh kebencian. Kamu sadar, memaafkan bukan tentang orang lain. Ini tentang dirimu sendiri, tentang menjaga hatimu agar tetap bersih, agar tetap tenang. Karena setiap kebencian yang disimpan perlahan merusak dari dalam, dan kamu tidak ingin itu. Maka kamu belajar pelan-pelan melepaskan, meski sulit, meski butuh waktu. Kadang kamu masih mengingatnya, kadang rasa sakit itu datang kembali, namun kamu tetap memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hatimu.
Dan itu bukan hal kecil, karena memaafkan adalah kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat besar. Lalu tanda ke-10, bahkan lebih tinggi, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Saat seseorang menyakitimu, kamu punya kesempatan untuk membalas. Kamu bisa mengatakan hal yang sama. Kamu bisa melakukan hal yang setara, bahkan lebih, dan mungkin tidak ada yang akan menyalahkanmu. Namun kamu memilih untuk tidak melakukannya. Kamu menahan diri. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih sunyi. Namun lebih mulia, kamu memilih diam saat bisa membalas. Kamu memilih menahan saat bisa melukai, dan mungkin orang lain tidak mengerti. Mereka menganggapmu lemah. Mereka mengira kamu tidak berani. Namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatimu. Bahwa kamu sedang berjuang. Berjuang melawan ego, melawan amarah, melawan keinginan untuk membalas. Dan setiap kali kamu berhasil menahan itu, ada sesuatu yang berubah. Hatimu menjadi lebih lapang, lebih tenang, lebih ringan. Karena kamu tidak membawa beban kebencian, kamu tidak memperpanjang luka. Dengan balasan, kamu memilih untuk memutus rantai itu. Dan disitulah letak keindahannya, bahwa kamu tidak hanya menjaga dirimu, tapi juga menghentikan keburukan, agar tidak terus berlanjut. Memaafkan dan tidak membalas, dua hal yang sering dianggap sulit, bahkan mustahil. Namun ketika kamu mampu melakukannya, itu bukan karena kamu lemah, itu karena hatimu kuat karena memilih kebaikan di saat yang paling sulit, kuat karena tetap tenang di tengah luka. Dan mungkin tidak ada yang melihat perjuangan itu. Tidak ada yang benar-benar memahami seberapa besar yang kamu tahan. Namun Allah melihat semuanya. Setiap luka yang kamu simpan, setiap amarah yang kamu redam, semua itu tidak pernah sia-sia. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hatimu dibentuk menjadi lebih luas, lebih bersih, lebih dekat dengannya. Karena memaafkan dan tidak membalas keburukan adalah tanda bahwa jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika jiwamu mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi, ada satu tanda paling dalam, paling sunyi, sekaligus paling agung. Tanda yang tidak selalu terlihat dari luar, namun menentukan segalanya. Tanda ke-11 adalah selalu kembali kepada Allah. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Setiap kali kamu jatuh, kamu kembali. Setiap kali kamu salah, kamu kembali. Setiap kali kamu merasa jauh, kamu tetap mencari jalan pulang. Dan mungkin inilah bagian yang paling menyakitkan. Karena kamu sadar, kamu belum sempurna, kamu sudah berusaha, namun masih tergelincir. Kamu sudah berjanji, berfuin bagai dia mengulang kesalahan yang sama. Dan di titik itu, rasa lelah datang, rasa malu datang, rasa putus asa perlahan menghampiri. Kamu mulai bertanya, masih pantaskah aku kembali? Masih maukah Allah menerimaku setelah semua ini? Dan seringkali kamu hampir menyerah, hampir berhenti mencoba, hampir membiarkan dirimu tenggelam lebih jauh. Namun entah kenapa, selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali. Sebuah dorongan kecil yang tidak bisa kamu abaikan. Sebuah suara lembut yang berkata pulanglah. Dan kamu pun kembali dengan langkah yang ragu, dengan hati yang penuh penyesalan, dengan air mata yang mungkin sama seperti sebelumnya. Kamu mengangkat tanganmu lagi, memohon lagi, mengaku lagi. Padahal kamu tahu, kamu pernah melakukan hal yang sama, namun kamu tetap datang. Dan itulah yang membuatmu berbeda, karena tidak semua orang mau kembali. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengakui kesalahan dan kembali mengetuk. Banyak yang jatuh, lalu memilih menjauh. Banyak yang salah, lalu memilih menyerah. Namun kamu memilih jalan yang lain, jalan yang mungkin terasa berat, namun penuh harapan.
kamu tetap kembali. Bukan karena kamu merasa suci, tapi karena kamu tahu kamu butuh Allah. Dan disitulah letak keindahannya bahwa Allah tidak mencari hamba yang tidak pernah jatuh. Allah mencintai hamba yang selalu kembali, yang tidak pernah lelah untuk mengetuk pintunya, yang tidak pernah berhenti untuk berharap. Dan setiap kali kamu kembali, Allah tidak berkata kamu lagi. Tidak, dia menyambutmu seolah kamu tidak pernah pergi, dengan kasih sayang yang sama, dengan ampunan yang luas, dengan pintu yang selalu terbuka tanpa batas, tanpa lelah. Dan mungkin kamu tidak pernah menyadari ini, bahwa setiap langkahmu kembali adalah bukti bahwa kamu dicintai. Karena jika Allah tidak menginginkanmu, kamu tidak akan pernah merasa ingin kembali. Jika Allah menutup pintunya, kamu tidak akan menemukan jalan pulang. Namun faktanya, kamu masih di sini, masih mengetuk, masih berharap, masih menangis di hadapannya. Dan itu adalah tanda terbesar. Tanda bahwa hubungan itu belum putus, tanda bahwa cinta itu masih ada, tanda bahwa kamu belum ditinggalkan. Jadi jangan takut dengan jatuhmu, jangan terlalu larut dalam penyesalanmu, karena selama kamu masih kembali, selama kamu masih ingin pulang, maka pintu itu tidak akan pernah tertutup. Dan di balik setiap jatuh yang diikuti dengan kembalimu, ada derajat yang perlahan diangkat, ada dosa yang diam-diam dihapus, ada cinta yang semakin dalam. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi tentang seberapa setia kamu untuk selalu kembali kepada Allah. Dan dari setiap langkah kembali yang kamu pilih itu, mungkin ada satu hal yang belum kamu sadari, bahwa perjalananmu tidak pernah sia-sia, bahwa semua yang kamu rasakan, semua yang kamu tahan, semua yang kamu sembunyikan, memiliki makna yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Mungkin selama ini, kamu terlalu sering meremehkan dirimu sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa tidak pantas, merasa terlalu banyak salah untuk bisa dicintai. Kamu melihat orang lain dan berasa tertinggal, melihat mereka yang tampak lebih baik, lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Lalu kamu diam dan perlahan mengecilkan dirimu sendiri. Namun, bagaimana jika semua itu tidak seperti yang kamu pikirkan? Bagaimana jika yang dinilai bukan apa yang terlihat? Bagaimana jika yang diangkat bukan yang paling sempurna, tapi yang paling jujur dalam hatinya, yang paling tulus dalam diamnya, yang paling sering kembali meski berkali-kali jatuh? Dan mungkin tanpa kamu sadari, itu adalah kamu yang tetap mencoba meski lelah, kamu yang tetap berharap meski sering kecewa, kamu yang tetap kembali meski merasa tidak layak. Semua itu bukan kelemahan, itu adalah tanda-tanda bahwa hatimu masih terhubung, tanda bahwa jiwamu masih dijaga, tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan mungkin saat kamu merasa tidak berarti di dunia, ada sesuatu yang sedang terjadi di langit. Namamu disebut bukan karena kesempurnaanmu, tapi karena perjuanganmu, karena air matamu, karena sabarmu, karena setiap langkah kecil yang tidak pernah kamu pamerkan. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Jadi mulai hari ini, jangan lagi meremehkan dirimu. Jangan lagi berpikir bahwa kamu tidak berharga, karena bisa jadi justru di saat kamu merasa paling kecil, Allah sedang mengangkatmu perlahan, tanpa kamu sadari. Teruslah berjalan, teruslah kembali, teruslah menjaga hatimu. Meski dunia tidak mengerti, karena yang kamu cari bukan penilaian manusia, tapi ridha dari Allah. Dan itu tidak pernah salah alamat. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan diam, tinggalkan like, sebagai tanda bahwa kamu ingin terus dikuatkan. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasakan, karena mungkin dari ceritamu ada hati lain yang ikut tersentuh. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar perjalanan hati ini bisa terus kita lalui bersama. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini menjadi pengingat
bahwa kamu tidak sendiri, bahwa selalu ada jalan pulang dan selalu ada harapan selama kamu mau kembali. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan mendekatkanmu padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.